apa kabar pemirsa? Waktunya sharing and empowering bareng She Magazine, produksi VOA dari Amerika Serikat bareng saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar, apa kabar pemirsa dari apartemen saya di Washington DC. Di masa pandemi ini tes COVID itu jadi esensial buat kita, apalagi kalau misalnya kita ada resiko terpapar ataupun juga harus keluar atau gimana. Nah, kebanyakan di Amerika ini tes COVID itu adalah gratis pemirsa. Nah, Vina juga sudah ada pengalaman dong beberapa kali melakukan tes COVID, saya lihat tuh. Nah, malahan bawa putri-putri kamu yang masih 3 tahun itu, gimana Vin prosesnya? Nah ternyata aku juga awalnya kan deg-degan ya tes COVID. Aduh kalau dicolok hidungnya kayak aku lihat foto-foto temanku kayak geli gimana gitu, takut. Tapi ternyata di Amerika Serikat itu sistem pencolokannya berbeda pemirsa. Okay. Jadi perangkatnya juga beda, kitnya beda. Jadi kayak yang ditusuk sampai ke dalam banget gitu. Tapi dengan cotton bud dari bawah ke atas kemudian diputar-putar beberapa kali, tahan 10 detik dan seperti itu. Jadi gampang dan bahkan bisa dilakukan sendiri. Jadi untuk anak-anak mereka juga tidak merasa kaget dicolok jauh gitu. Jadi mereka fine-fine aja tuh, nggak nangis, nggak komplain, malah seneng. Wah, pengalaman yang Alhamdulillah menarik, ya. Hasilnya negatif ya pemirsa. Alhamdulillah. Aduh pemirsa, penting sekali ya kita untuk mengetahui status kita. Dan di She Magazine kali ini tentunya kita punya banyak cerita dan tentunya news flash. Wonder Woman 1984 menjadi film box office terbaik di masa pandemi. Sequel yang dibintangi oleh aktris Gal Gadot ini ditayangkan serentak melalui layanan streaming dan mengantongi lebih dari 85 juta dolar. Bintang pop Inggris Jessie J mengungkap dirinya didiagnosis mengidap penyakit Meniere yang menyebabkan gangguan pendengaran pada salah satu telinganya. Ia mengaku merasa lebih baik setelah memeriksakan diri ke dokter dan mengonsumsi obat. Seorang perempuan Prancis mendaur ulang berbagai mainan board games bekas seperti Monopoly atau ular tangga dan menjualnya kembali. Bridget Thomas, 57 tahun, telah mereparasi dan menjual ribuan kotak dalam 4 tahun belakangan. Ya, pemirsa main board games ya kan, kayak puzzle mungkin itu memang bisa menjadi salah satu kegiatan supaya nggak bosen di rumah aja. Tapi kalau misalnya nggak mau di rumah aja, pengen keluar gitu kan, banyak juga nih teman-teman di Indonesia ataupun di Amerika Serikat memilih olahraga luar ruangan seperti lari atau goes bareng. Iya bener tuh, yang hobi olahraga lari ini kita kayaknya harus dengerin dua pengalaman atau pengalaman dari dua orang pelari di Amerika. Yang satu malah pernah kena COVID loh, dan yang satu gimana dia berlari untuk tetap menjaga kesehatannya, dan tentunya dengan nasihat dari seorang dokter. Dan saya merasa sehat, merasa paling sehat sepanjang umur saya. Jadi bulan Juni saya ada cook out di rumah teman di dalam, jadinya sekitar 15 orang di situ dan salah satunya udah positif COVID dan kita nggak tahu. Saya di sana cuma 45 menit cuman, terus pulang dan besoknya saya udah langsung demam dan badan kayak meriang dan batuk. Inilah pengalaman Agustinus Setia Dharma, diaspora Indonesia di Midland, Texas, saat tertular virus corona musim panas lalu. 9 dari 15 orang yang berkumpul bersamanya juga positif COVID. Bahkan anak dan istrinya pun tertular. The first week diarrhea, the first week nggak bisa nyium, nggak bisa rasa makan. Setelah negatif itu nafas masih susah bener. Buat lari 1 kilo aja susah, setengah mati. Agus yang rata-rata berlari 190 km setiap bulan kembali ikut half marathon hanya 3 minggu setelah dinyatakan negatif dari COVID. Tidak tanggung-tanggung, ia ikut lomba lari secara langsung, bukan virtual. Virtual ya beda rasanya. Kalau race beneran kan beda motivasi, beda environment. Seperti Agus, Ade Echizenya, diaspora Indonesia di Dublin, California, mengaku kurang termotivasi ikut race virtual. Ia baru saja mengikuti half marathon di Las Vegas, Nevada. Ade merasa aman mengikuti race ini karena pesertanya dibatasi. Lucu nih, start line-nya tuh nggak kayak race-race biasanya yang numplok semua orang berjejer gitu mau mulai race kan.
Jadi kita tuh cuma disuruh bikin satu line manjang ke belakang, terus dikasih tape sama mereka 6 feet apart. Even sampai kita start pun mask harus on ya. Bagi banyak orang, kejenuhan memang terasa setelah berbulan-bulan mematuhi aturan tinggal di rumah. Melakukan aktivitas luar ruangan menjadi semacam oase di masa pandemi. Walaupun kemungkinan terkena virus corona di luar ruangan lebih kecil daripada di dalam ruangan, menurut Dr. Rati Sudarto, dokter di Annandale, Virginia, peluang tertular tetap ada. Tidak 0%. Olahraga kalau misalnya bisa keep the distance, outdoor, nggak rame-rame deket-deketan, itu sebenarnya cukup aman. Tapi kalau memang olahraganya itu bareng-bareng dan apalagi kalau misalnya berpapasannya sering gitu ya. Mungkin pada saat berpapasan itu ada yang bersin, itu kan juga berarti ada kemungkinan droplet itu terhirup ya. Dan pesan Dr. Ratih tetap sama. Selalu memakai masker, menjaga jarak, hindari berkumpul dalam jumlah besar, baik di dalam ataupun di luar ruangan, serta rajin mencuci tangan. Imunitas dari COVID ini tidak selamanya. Kemungkinan besar dalam waktu 90 hari imunitas itu akan turun dan ada kemungkinan walaupun kecil tapi ada kemungkinan bisa terinfeksi lagi oleh COVID. Sehingga walau memutuskan untuk kembali berolahraga, pengalaman terkena COVID membuat Agus lebih berhati-hati. Mungkin kalian sampai saat ini udah hampir setahun nggak kena COVID, jadi nggak terlalu jaga jarak atau same way as it was 9 months ago. Dari Washington DC, Aryatna Budianto, Nia Iman Santoso, VOA. Sesekali keluar ruangan emang menurut saya penting juga ya untuk menjaga kesehatan, balance gitu loh antara fisik dan mental. Apalagi kan aku punya anak 2 tuh kecil-kecil. Kalau di rumah aja itu screen terus, nggak ada teman, nggak bergerak ya kan. Jadi kadang-kadang aku suka bawa keluar rumah juga sih ke playground, tapi tetap pakai masker gitu. Olahraga mata ya, harus lepas dari screen monitor itu. Harus. Tapi yang penting memang ya harusnya memang kayak Vina bilang tadi, find your balance, harus ada seimbang. Baiklah pemirsa, masih banyak cerita lainnya hanya di She Magazine. Welcome back to the She Magazine, sharing dan empowering. Nah, perempuan yang satu ini, dia sering banget sharing. Dia bawa meja lipat, pemirsa, keliling-keliling gitu loh. Di New York ketemu orang. Ternyata dia mengajarkan bagaimana kita, orang-orang yang mungkin bukan penutur asli bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris sesuai dengan grammarnya. Iya, seru banget loh mejanya. Itu rame yang datengin, nggak cuma orang-orang yang ingin belajar bahasa Inggris, tapi orang-orang yang udah tahu bahasa Inggris pun juga ternyata masih suka salah kaprah gitu kan dengan tata bahasa. Nah, pengalamannya si Ellen Jovin bawa meja lipat keliling 47 negara bagian di Amerika Serikat ini dituangkannya ke dalam sebuah buku yang berjudul Rebel with a Class. Kita lihat yuk pengalamannya. Welcome to Grammar Table. Ellen Jovin pertama kali memasang meja lipat bertanda Grammar Table pada 2018 tak jauh dari apartemennya di New York City. The original goal was I thought it would be fun to set up a table and just see with a sign that announced itself as a table for grammar questions and just see what happened, and conversations began happening within about 30 seconds. Pertanyaan yang diajukan warga mulai dari kosakata, tata bahasa, sampai pemakaian tanda baca. Yeah, so it's a special case. We can make special cases, right? Or do you want everything to be consistent? Meja grammar Ellen Jovin populer dan mendapat sorotan media nasional. Pada 2019 hingga sebelum pandemi, Ellen Jovin yang juga seorang polyglot atau mahir beberapa bahasa ini membawa grammar table-nya keliling Amerika Serikat, tepatnya ke 47 dari 50 negara bagian di seluruh Amerika. Pengunjung mejanya kian beragam, begitu pula pembahasannya. Mereka tidak hanya membahas bahasa Inggris tapi juga bahasa asing. I was in Savannah, Georgia, and a couple came up, and the guy wanted to talk about Indonesian, and he asked me if I spoke it, and I said I just remembered a couple of words.
But he was a huge word nerd, and he was telling me, reminding me about how to form plurals in Indonesian, and helping me remember the few words that I had learned that I had forgotten. Sebagai seorang tokoh polyglot, nama Ellen cukup dikenal dalam komunitas pecinta bahasa di Indonesia. Dia pernah diundang sebagai pembicara dalam perkumpulan yang diadakan secara jarak jauh oleh komunitas polyglot Indonesia pada 2018. Ellen berbagi dengan teman-teman yang mengikuti Polyglot Indonesia National Gathering ini tentang cara menjadi polyglot. Itu menjadi salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan. That moment was very emotional for me in a way, because one of the things that I've loved about this language study, and also in combination with the internet, is the way it hooks you in to places and people that you just wouldn't have had a chance to meet before. Hingga kini, Ellen telah menulis sedikitnya 7 buku mengenai bahasa. Dan kini sedang menulis sebuah buku baru berisi pengalamannya memandu grammar table di 47 negara bagian Amerika. Buku yang diberi judul Rebel with a Clause itu akan dirilis pada musim semi 2022. Untuk sementara, grammar table-nya tidak berjalan selama pandemi. Namun, Ellen bertekad akan memulainya lagi setelah situasi lebih aman. Vina Muptadi, VOA. Karena mejanya sedang dilipat di masa pandemi ini, Ellen mengatakan bahwa dia saat ini sedang sibuk untuk menulis bukunya yang berikutnya, itu Rebel with a Clause. Dia berjanji akan dirilis pada pertengahan tahun 2022. Nah, kita beralih ke perempuan yang satu ini. Dia ada di Los Angeles. Dia sangat menjadi inspirasi bagi kita semua. Dia juga adalah penyintas di masa pandemi ini, punya ide untuk mandiri dalam bidang bakery. Nah, luar biasa. Padahal sebelum terjun ke bidang bakery, dia adalah seorang model, kemudian sempat mengalami kanker, kemudian berhasil berjuang melawan kanker tersebut dan mendirikan bisnis bakery kecil-kecilan, tapi sangat niche, sangat spesifik. Ini rotinya roti khas Eropa dan mendapat sambutan yang sangat meriah sekali nih di Los Angeles. Kita akan ngintip yuk datang ke toko bakerynya yang bernama Black Forest Bakery, Los Angeles. Josephine Morer Soto pindah ke Amerika Serikat dari Jerman 20 tahun lalu. Ia berkarir sebagai model sebelum pandemi merebak Maret lalu. Sebagai penyintas kanker, Josephine memutuskan menjaga diri dengan tidak keluar rumah. Untuk mengalihkan perhatian, ia membuat roti. So this is the sourdough starter. It is equal water and equal flour that you put together and you mix it up and then you leave it over a few days. But over a few days you would always take a little bit out and mix a little bit more equal water, equal flour. You do it for a couple of days till it builds this kind of fermentation. Perempuan dari Jerman Selatan ini hanya menggunakan 3 bahan, tepung, air, dan garam. Walau terdengar simpel, tidak semudah itu untuk membuat roti sourdough yang enak. It really depends on where you are, so your surroundings, the weather and all this stuff is important. So I think it is about being more intuitive with bread making. Setelah semakin banyak teman dan relasi yang memesan rotinya, Josephine tergerak memulai usaha mikro Black Forest Bakery LA. Ia membeli mesin pembuat roti yang lebih besar. Kini ia memproduksi 80-an roti per minggu yang dijual dengan harga $10. Bisnis berjalan baik dan Josephine sudah balik modal beberapa bulan lalu. It's so good, and I told Josephina the story, but my mom, who's European, was staying at our house, and I had given her the bread, and immediately she said, "This is European bread. This isn't the same as bread here." I think it's the perfect in between, a little soft, but also still crunchy, and the inside is dense and chewy. It tastes like handmade fresh bread. Josephine tidak menyangka akan menemukan panggilan hidup di masa prihatin ini. Tapi ia senang bahwa karir barunya membawa nostalgia dan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitarnya. Dari Los Angeles, California, VOA.
Wah, jadi pengen bikin roti deh. Tahu nggak sih? Tapi jadi ingat deh ya, Ian dan juga pemirsa, di awal-awal masa pandemi itu yang namanya tepung sama yeast alias ragi itu sempat habis di pasaran persis kayak toilet paper. Ternyata semua orang pada baking di dapur. Bener ya, itu beneran. Tiba-tiba karena pandemi semuanya jadi baking di dapur. Tapi memang kan sekarang sudah balik lagi, sudah ada itu tepungnya, sudah ada raginya. Masih yang sulit didapat adalah yang biasa kita cari, yaitu adalah disinfektan wipes. Nah itu masih jarang di sini pemirsa. Kalau ada kirimin ya, pesan di sini. Oke pemirsa, masih banyak cerita lainnya hanya di She Magazine. Kita masih sharing dan empowering, tentunya hanya di She Magazine, produksi VOA. Pemirsa, di Amerika Serikat ini, khususnya dalam bidang konstruksi ya, perempuan itu jumlahnya hanya sekitar 10%-nya. Padahal tenaga kerja di bidang konstruksi permintaannya semakin bertambah, khususnya antara 2016 sampai 2026. Wah, karenanya seorang perempuan asal San Diego ini justru melihatnya sebagai peluang. Dia membentuk sebuah perusahaan konstruksi yang mempekerjakan para perempuan dan menamakannya sebagai Love Painting Company. Perempuan San Diego ini mulai bekerja mencat rumah sejak umur 16 tahun. Dalam 10 tahun berikutnya, Kelly Forbes menyaksikan realitas statistik bahwa 90% pekerja bangunan di Amerika Serikat adalah pria dan digaji lebih tinggi daripada pekerja perempuan. Like I was going to people's houses, doing the whole entire job, getting the paint, like doing the job, leaving, and they were never even like having, no one from the company was having to go to the job. I was making $14 an hour. And I mean, the foremans are making $25, $30 an hour. Jadi saat mendirikan perusahaan sendiri, tujuan Kelly bukan sekedar penghasilan. Ia ingin menciptakan tempat di mana perempuan bisa memiliki karir dan kesempatan lebih baik di bidang konstruksi. I've been looking to change career paths and figure out what it is I want to do, and this kind of landed in my lap by chance, and it being a women-owned, women-run company is like really empowering to me, and I have my degree in management and I can't work in an office. I can't sit at a desk behind a thing. I need to be hands-on. I need to be creative. I need to talk to people. And I truly feel like this is that. Kelly mengakui bekerja konstruksi menguras fisik, tapi ia senang dengan aspek kreatif dan kebebasannya. Even if you were to like look at this ceiling here, like none of these lines are straight. They're all wobbly. So it's like a very feminine, like finesse process to paint things. And then there's like the intuitive color consultation side. Menurutnya banyak klien, terutama warga lansia dan keluarga dengan anak kecil, merasa lebih nyaman jika yang mencat rumah mereka adalah perempuan. Sejauh ini belum pernah ada keluhan. Sejak awal pandemi, Kelly tetap berusaha mempertahankan gaji pegawai minimum $20 per jam. Ia mempekerjakan pria, tapi mayoritas tetap perempuan. Ia pun tidak keberatan mempekerjakan orang tanpa pengalaman dan berharap kelak bisa membuka tempat pengasuhan anak untuk para pegawainya. Dari San Diego, California, VOA. Nah, yang begitu tuh perempuan hebat, apapun dipekerjakan. Apalagi di masa sulit seperti ini, yang masa pandemi seperti ini, di mana-mana banyak sekali kesulitan. Feeding America, sebuah organisasi sosial, mengatakan bahwa permintaan di masa pandemi ini semakin tajam. Bahkan diperkirakan sekitar 50 juta warga Amerika itu rawan kekurangan bahan pangan. Lalu bagaimana upaya beberapa organisasi di Amerika Serikat dalam menanggapi kebutuhan ini? Kita akan sharing lewat tayangan yang berikut ini. Phyllis Marder berhenti dari pekerjaannya sebagai pengemudi Uber tak lama setelah pandemi COVID melanda Amerika. Kini ia masih berjuang memenuhi kebutuhan dan mengatakan ia tidak malu minta bantuan dari bank pangan untuk bisa bertahan hidup. And then I decided that was just like keeping a secret makes things get worse. And makes me feel worse about myself. And so I decided that it was more important to talk about it,
like, I have to pay my electric bill and I have to go to the food pantry. Banyak warga Amerika menderita seperti Phyllis. Menurut salah satu organisasi anti kelaparan terbesar di Amerika Serikat, Feeding America, jumlah warga yang mencari bantuan makanan meningkat rata-rata 60% sejak pandemi dimulai. Bank Pangan dan kelompok nirlaba membantu banyak warga agar bisa bertahan hidup. Ibu dari 2 anak ini, Brianna Dominguez, mengatakan ia mulai lebih sering meminta bantuan setelah pacarnya kehilangan pekerjaan. Pekerjaan Brianna sendiri akan berakhir sekitar 2 minggu lagi dan ia berharap Bank Pangan Illinois ini akan membantu mereka bertahan hidup. If I didn't have my job, I don't know what I would do. I don't know what I would do if I didn't have Hillside. It would be very hard. Menurut warga New Orleans, Norman Butler, ia menganggur sehingga ia dan keluarganya akan kelaparan tanpa bantuan pangan. If it wasn't for the people being able to have you to come out to get some food to put on the table, we'd be worse off. No doubt, we will starve. Norman mengatakan ia tidak cukup beruntung seperti banyak warga Amerika lainnya yang bisa bekerja dari rumah selama pandemi. Because everybody can't work from home, and everybody doesn't have careers where they can just operate on a computer and still have their income coming in. Somebody like me that's a limousine driver, shuttle bus driver, a bus boy. Di tengah pandemi ini, Norman merasa bersyukur masih ada lembaga amal yang mengulurkan bantuan, sehingga ia bisa tetap menyediakan makanan di lemari es untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Wah, salut sekali ya untuk mereka nih warga Amerika Serikat yang mengulurkan tangan di tengah kesusahan, di tengah pandemi virus corona. Semoga hal-hal seperti ini nih, yang positif-positif seperti ini bisa menular ke yang lain. Mendingan yang ini yang menular daripada virus yang menular, ya nggak? Bener banget, karena seperti yang kita bilang selalu di acara ini, sharing itu adalah empowering pemirsa. Jadi jangan ragu-ragu untuk sharing, apalagi bagi kita yang berlebih ataupun mempunyai kemampuan. Dan terima kasih sudah menonton She Magazine kali ini. Jangan lupa tonton She Magazine berikutnya. Saatnya buat kita untuk pamit. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muptadi dari pojokan rumah saya di negara bagian Maryland. Kita akan sharing dan empowering lagi bersama VOA lain waktu. Sampai jumpa.